Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan belajar tematik lagi, muatan IPS. Saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis usaha masyarakat yang perseorangan dan yang kelompok. Jenis usaha perseorangan dan jenis usaha kelompok. Kamu sudah mengenal berbagai usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha ekonomi tersebut ada yang dikelola perseorangan dan kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun pemilik modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Beberapa contoh usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Biasanya dikelola secara perseorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya di daerah kita petani penghasil padi. Nah, saat musim panen tiba, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan yang dikelola perseorangan biasanya memiliki barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung. Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dan keuntungan yang ia peroleh. Selain warung, bisa juga toko-toko atau minimarket. Yang ketiga ada usaha jasa yang dikelola perseorangan biasanya berskala sedang dan skala kecil. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak mempekerjakan banyak pegawai untuk membantu mengelola usahanya tersebut. Contoh usaha jasa perseorangan adalah bengkel, juga penjahit, fotografer, dan lain-lain. Yang keempat, industri perseorangan biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas pada satu jenis barang. Misalnya industri anyaman, pandai besi, gerabah, dan lain-lain. Usaha perseorangan biasanya berupa usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Coba amati lingkungan sekitarmu. Apa sajakah usaha perseorangan yang ada di sekitarmu? Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat sekitar? Monggo dijawab. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Beberapa contoh usaha kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Misalnya seperti bank, bandara, dan lain-lain.
Yang kedua adalah firma, yaitu usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Perkembangan sebuah firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Contohnya adalah firma hukum. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau yang kita kenal CV. Dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal saja. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham memengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka keuntungan yang ia peroleh akan semakin besar. Contohnya adalah penerbit buku dan tambang-tambang. Contoh usaha kelompok yang kelima adalah koperasi, yaitu usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian usaha koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Koperasi menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti koperasi sekolah yang menjual perlengkapan sekolah, atau koperasi unit desa yang menyediakan bahan pertanian. Nah, itulah tadi contoh-contoh usaha perseorangan dan usaha kelompok. Nah, saatnya tugas untuk kalian, yaitu membuat peta pikiran dari jenis-jenis usaha kelompok. Oke, selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Dan jangan lupa, saat kalian besar nanti, usaha manapun yang akan kalian jalankan atau kembangkan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kejujuran. Karena jujur adalah kunci keberhasilan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.